Halo sahabatku semuanya, salam jumpa kembali bersama saya Jefta Robi di sini dalam acara podcast Esensi untuk episode yang kedua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk segala respon yang banyak sekali dan sudah masuk beberapa saran, masukan. Tentu saja saya mengucapkan terima kasih banyak. Oke, dan saat ini saya hadir di episode yang kedua yang akan saya kasih tema Secret to Financial Security. Nah, ini tentu akan bermanfaat untuk seluruh sahabat-sahabat semuanya yang sedang menikmati acara ini. Oke, sebelum saya lanjutkan acara ini terlebih dahulu saya ingin memberikan tanggapan untuk beberapa masukan yang sudah ada. Terima kasih buat saran-saran yang diberikan supaya acara ini lebih bermanfaat dan lebih wah lagi untuk kita semuanya. Tetapi memang tujuan dari podcast yang saya buat ini adalah untuk podcast voice atau suara saja ya. Jadi saya memang hadir dengan format seperti ini dan tentu saja saya berharap acara ini pun bisa memberikan manfaat yang berguna untuk seluruh penikmat dari acara podcast. Oke, sebelum saya lanjutkan acara ini terlebih dahulu saya minta untuk Anda supaya acara ini bisa berkembang lebih baik lagi dan Anda tidak ketinggalan untuk video-video podcast berikutnya. Silakan Anda mengetik tombol subscribe. Nah, lewat acara ini juga saya mengingatkan untuk Anda semuanya biarlah kita cerdas untuk berinternet. Jadi berikan subscribe Anda untuk akun-akun yang tentu memberikan manfaat dan memberikan nilai edukasi ya untuk kita semuanya. Oke sahabatku semuanya, saat ini saya ingin berbincang-bincang dengan Anda dengan tema Secret to Financial Security. Ada 5 hal yang akan saya bahas di acara ini. Yang pertama, Anda harus mengenali tanda-tanda keuangan Anda kalau tidak sehat. Kemudian yang kedua, bagaimana saya akan memberikan tips mengelola gaji. Kemudian yang ketiga adalah cara ampuh hemat pengeluaran keluarga. Yang keempat, kebiasaan boros yang tidak Anda sadari. Dan yang kelima adalah menghadapi pasangan yang gemar berhutang. Nah, itu bagaimana caranya? Oke sahabatku semuanya, saya akan segera mulai dengan hal yang pertama, yaitu kenali tanda-tanda keuangan Anda kalau tidak sehat. Ada beberapa hal yang perlu Anda kenali. Tanda-tanda dari keuangan Anda yang tidak sehat. Yang pertama, Anda selalu kehabisan uang bahkan saat masih awal bulan. Sahabat, jika ini terjadi sekali atau 2 kali dalam setahun misalnya, atau dengan kata lain masih jarang, rasanya kondisi keuangan Anda belum terlalu parah. Tapi jika ini terjadi setiap bulan, maka Anda perlu waspada. Biasanya ini terjadi karena pada awal bulan kita harus membayar banyak hal, misalnya tagihan bulanan, utang, dan kebutuhan lainnya. Sayangnya ini membuat kita habis-habisan sebelum menerima gaji selanjutnya. Akibatnya kita pun terjebak dalam kebiasaan gali lubang tutup lubang. Itu hal yang pertama, tanda keuangan Anda tidak sehat. Kemudian yang kedua, tandanya adalah ketika Anda menganggap kartu kredit sebagai uang gaji. Karena gaji sudah mepet, bahkan sebelum menapaki bulan baru, akhirnya kita pun terjebak memanfaatkan kartu kredit sebagai solusinya.
Inilah yang disebut gali lubang, tutup lubang. Jika tidak segera dicari solusinya dan terus mengandalkan kartu kredit, maka suatu saat nanti akan ada risiko tagihan kartu kredit Anda menumpuk. Nah, jika sudah demikian, bisa jadi Anda akan mengalami gagal bayar kartu kredit dan akhirnya Anda akan diburu oleh debt collector. Itu tanda yang kedua kalau keuangan Anda tidak sehat. Yang ketiga, ketika Anda menunggak utang. Jika di awal bulan Anda selalu menimbang-nimbang mana utang yang bisa ditangguhkan dulu sehingga nantinya bunga yang Anda bayar juga makin besar karena terlambat membayar, maka ini adalah tanda jelas Anda mengalami kesulitan keuangan. Jika memang belum bisa mendapatkan penghasilan, maka solusinya adalah mulai mengatur dan mengurangi pengeluaran. Mulailah dengan memeriksa lagi pembelian mana saja yang tidak perlu. Kalau sudah ketemu, hilangkan itu dari daftar pengeluaran. Berikutnya, tanda yang keempat, tak memiliki dana cadangan atau dana darurat. Coba pikirkan, jika katakanlah suatu saat anak atau orang tua sakit dan harus dirawat di rumah sakit, apakah dananya ada? Atau jika amit-amit ya terjadi sebuah musibah, entah rumah mungkin terbakar atau kendaraan hilang, apakah ada dana darurat yang sudah siap? Jika tidak, maka sebenarnya kondisi keuangan Anda tidak bisa dikatakan sehat. Mau tidak mau kita harus segera mulai menabung atau memakai jasa asuransi untuk mengatasinya. Berikutnya sahabat, tak ada anggaran yang bisa dipotong. Jika ini yang Anda rasakan, maka ini juga adalah salah satu tanda keadaan keuangan Anda tidak sehat. Benarkah tidak ada anggaran yang bisa dipotong? Atau jangan-jangan Anda cuma kesulitan menentukan pengeluaran yang memang perlu? Atau kalau tidak, cobalah untuk menimbang lagi manfaat dari membeli sebuah barang atau memakai sebuah jasa. Jika memang bisa ditangguhkan dahulu, lebih baik hilangkan hal tersebut dari daftar pengeluaran. Berikutnya sahabatku, yang keenam, jika Anda terus mengkhawatirkan kondisi keuangan, ini adalah juga tanda-tanda keuangan Anda tidak sehat. Anda terus-menerus merasa was-was dan khawatir, tak bisa membayar sewa kos atau rumah atau apartemen, atau biaya sekolah anak dan lain-lain. Jika sudah begini, terus terang Anda sudah dalam kondisi bahaya, sebab hal-hal ini termasuk primer dan tak bisa ditangguhkan. Rasa khawatir sebenarnya adalah pertanda bagus. Ini menjadi semacam sinyal untuk Anda harus segera berbuat sesuatu mengatasi masalah yang ada. Tapi, apakah Anda harus merasa khawatir seperti ini terus setiap pagi ketika Anda membuka mata? Dan yang terakhir, ketika tanda ini ada, berarti ini adalah tanda keuangan Anda yang tidak sehat, yaitu tak ada usaha perbaikan. Apa usaha yang telah Anda lakukan untuk mengatasi masalah keuangan yang tiap bulan Anda alami? Apakah Anda sudah mulai mengevaluasi pengeluaran Anda? Atau apakah Anda sudah berusaha berhemat? Atau apakah Anda sudah mencoba mencari penghasilan tambahan di luar gaji? Sesungguhnya jika Anda tidak melakukan upaya apapun untuk mengatasinya, maka itu adalah tanda keuangan Anda benar-benar dalam keadaan bahaya. Sahabatku, itulah tanda-tanda keuangan Anda tak sehat. Ya. Berikutnya,
Hal yang kedua di acara ini yang ingin saya bicarakan dengan Anda adalah tips mengelola gaji. Nah, bagaimana tips mengelola gaji Anda? Kadangkala rasa kurang atau masalah dalam keuangan sebenarnya bukan dikarenakan nominal gajinya yang kurang, tapi cara pengelolaannya yang kurang tepat. Nah, berikut adalah beberapa tips pengelola gaji yang dapat Anda lakukan untuk menuju kondisi keuangan keluarga yang sehat. Yang pertama, sahabatku, yaitu dengan membuat anggaran belanja. Selama ini, sudahkah Anda mencatat setiap pengeluaran Anda dengan detail? Jika belum, mulailah melakukannya. Setidaknya, catatlah pengeluaran Anda selama 3 bulan terakhir. Jika Anda sudah tahu benar untuk apa saja gaji Anda dibelanjakan, maka Anda juga nantinya dapat tahu benar-benar mana yang pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu. Anggaran belanja atau rencana pengeluaran yang tercermin dalam gaya hidup sebaiknya disesuaikan dengan gaji yang Anda terima setiap bulan. Itu adalah tips yang pertama dalam mengelola gaji. Kemudian tips yang kedua, bedakan kebutuhan dan keinginan. Ada kalanya keduanya bisa jadi sangat mirip, karena yang kita inginkan bisa kita buat menjadi kebutuhan kita. Sebenarnya tidak masalah jika harus memenuhi keinginan. Ya, anggap saja itu reward untuk kerja keras yang sudah Anda lakukan. Namun, jika gaji Anda termasuk cukup mepet, sebaiknya utamakan memenuhi kebutuhan dahulu daripada memenuhi keinginan. Kebutuhan untuk memenuhi hobi bisa ditunda, tapi kebutuhan anak untuk membayar uang sekolah misalnya kan lain perkara. Kemudian tips yang ketiga adalah mulai menabung bersama. Sama halnya dengan mengatur keuangan pribadi, menabung sangat mutlak Anda lakukan dalam mengatur keuangan Anda. Adanya tabungan akan membuat keluarga merasa lebih secure. Sisihkan sejumlah uang untuk masuk dalam pos tabungan saat Anda baru menerima gaji. Kemudian, usahakan untuk tidak menggunakan uang tabungan tersebut kecuali jika memang sangat mendesak. Tips yang berikutnya adalah sendirikan tabungan. Anda sudah memutuskan untuk menyisihkan sebagian dari uang gaji Anda untuk ditabung? Sebaiknya setor uang tabungan Anda itu di rekening terpisah yang berbeda dengan rekening yang Anda pakai untuk membayar biaya bulanan rutin keluarga Anda, seperti cicilan rumah, listrik, belanja bulanan, dan sebagainya. Untuk rekening tabungan, usahakan memilih bank yang menetapkan biaya cukup rendah untuk administrasinya dan yang jarang atau bahkan tidak ada ATM-nya. Itu adalah tips yang keempat. Sahabatku, berikutnya tips yang kelima adalah lunasi utang dan cicilan. Saat Anda menerima gaji, segera selesaikan utang dan cicilan yang menjadi tanggungan. Ini akan memudahkan Anda untuk menganggarkan sisanya agar cukup setidaknya selama 1 bulan dan untuk ditabung. Jika ingin mencicil sesuatu, sebaiknya disesuaikan dengan 30% pendapatan Anda. Berpikir ulanglah sebelum membeli barang dengan cara berhutang. Dan tip berikutnya adalah hindari menambah utang, tapi fokus ke investasi. Sebisa mungkin, sahabat, hindarkan diri Anda dari yang namanya utang. Bukankah kita seringkali justru ingin berutang lagi ketika satu pos utang sudah lunas? Daripada terus-menerus berutang, lebih baik segera fokus untuk berinvestasi.
mulailah berinvestasi di produk-produk yang Anda pahami dengan baik. Misalnya seperti properti, emas, reksadana, saham, dan lain-lain. Perlu diingat bahwa saat ini dengan 100.000 saja Anda sudah bisa berinvestasi. Dan tips yang terakhir untuk para sahabat adalah tetapkan target keuangan jangka panjang. Buat tujuan-tujuan keuangan keluarga Anda untuk masa depan, seperti dana pendidikan anak, dana pensiun, dana liburan, dana pembelian rumah, tabungan sebesar sekian rupiah, dan sebagainya. Ketika Anda dan keluarga sudah memiliki target, maka Anda akan lebih dapat fokus mengatur keuangan dan meminimalisir pemborosan. Target ini memberi Anda motivasi untuk melakukan apa yang perlu dan membuang apa yang tidak perlu. Sahabatku, masih bersama saya Jeff Darobi di acara podcast Esensi untuk episode yang kedua, dan temanya adalah Secret to Financial Security. Berikutnya saya akan menyampaikan beberapa hal ya, yaitu cara ampuh untuk Anda menghemat pengeluaran keluarga. Cara ampuh hemat pengeluaran keluarga. Salah satu cara menuju keadaan keuangan keluarga yang sehat adalah dengan berhemat. Ini kita semua tahu. Tapi apakah berhemat itu cukup sebatas bisa dilakukan dengan cara membeli yang perlu saja? Ternyata tidak loh. Jika kita mau lebih peka, ada banyak hal yang sebenarnya dapat kita hemat. Apa saja itu ya? Yang pertama, hemat pengeluaran listrik. Untuk masalah ini ada dua hal yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, pilihlah produk-produk yang hemat energi. Memang harganya biasanya jauh lebih mahal, tapi dalam jangka panjang, produk-produk seperti ini bisa sangat menghemat pengeluaran Anda. Yang kedua, disiplinlah dalam menggunakan listrik. Dorong tiap anggota keluarga untuk mematikan perangkat-perangkat listrik seperti AC, TV, lampu saat tidak digunakan. Maka niscaya biaya listrik yang Anda bayar tiap bulan juga akan berkurang. Percaya tak percaya, cara ini terbukti ampuh menghemat listrik dan pastinya menghemat pengeluaran rumah tangga Anda. Berikutnya, saya sarankan Anda untuk membuat daftar belanja. Seberapa sering Anda ingin membeli sesuatu, tapi berakhir membeli barang-barang lain yang tidak Anda rencanakan sebelumnya? Ya, cara berhemat adalah dengan membuat daftar belanja dan menepatinya. Usahakan daftar tersebut dimulai dari barang yang terpenting dulu, baru berlanjut pada barang yang sifatnya remeh atau bisa dinanti-nantikan. Tujuannya tentu agar terhindar dari membeli barang yang tidak diperlukan. Berikutnya, cara ampuh menghemat pengeluaran adalah miliki gaya hidup sehat. Sahabat, sakit itu mahal. Demikianlah sebuah ungkapan berkata. Faktanya memang benar demikian. Karena itu usahakan untuk menjalani gaya hidup sehat, sehingga Anda dapat meminimalisir terjadinya keadaan di mana Anda harus mengeluarkan banyak biaya untuk obat-obatan dan bahkan perawatan rumah sakit. Doronglah tiap anggota keluarga untuk menjaga makanan dan rutin berolahraga. Sahabatku, berikutnya cara untuk menghemat pengeluaran adalah mengurangi hangout.
adanya banyak tempat nongkrong dan mall. Ya, seperti sekarang ini mau tidak mau menggoda banyak orang untuk hangout bersama keluarga atau teman-teman. Hal ini sebenarnya ya sah-sah saja dilakukan, tapi hendaknya jangan terlalu sering. Nongkrong bersama teman-teman atau rekan kerja memang diperlukan sebagai bagian dari sosialisasi. Pergi keluar bersama keluarga untuk sekedar refreshing juga diperlukan sesekali. Meski demikian bukan berarti Anda harus melakukannya setiap hari dan di tempat yang mahal pula kan? Berikutnya, hentikan langganan layanan tertentu. Coba periksa kembali keanggotaan dan langganan Anda pada produk dan jasa tertentu seperti koran, majalah, jasa online, keanggotaan gym, klub renang, TV berbayar dan sebagainya. Hitung jumlah iuran keanggotaan yang harus Anda bayarkan tiap bulan untuk semua itu, dan Anda akan terkejut dengan jumlahnya. Pilihlah keanggotaan dan langganan untuk keperluan yang sifatnya mendesak saja dan mulailah berhenti berlangganan layanan yang dirasa tidak perlu. Sahabatku semuanya, Anda masih bersama saya Jeff Tarobi di acara Podcast Esensi untuk episode yang kedua. Dan berikutnya, cara ampuh menghemat pengeluaran adalah belanja di pasar tradisional. Belanja barang kebutuhan bulanan atau kebutuhan memasak memang lebih nyaman di tempat perbelanjaan modern. Tapi jika Anda mau berkeringat sedikit, tidak ada salahnya untuk mulai menyambangi pasar-pasar tradisional. Memang tidak senyaman mall, tapi harga-harga barang di pasar tradisional ini sudah pasti lebih miring dan masih bisa ditawar pula. Nah, selisihnya lumayan kan? Dan yang terakhir, cara menghemat adalah dengan memilih produk all-in-one. Jika Anda ke pusat perbelanjaan, maka kini pabrikan mengeluarkan berbagai varian produk. Shampoo misalnya, ada yang untuk rambut patah, ada yang untuk rambut berminyak dan sebagainya. Lalu produk pembersih, ada yang untuk kaca, ada yang untuk lantai, ada yang khusus untuk meja dapur dan sebagainya. Memenuhi semuanya itu tidak mungkin dan bahkan rasanya tidak perlu. Karena itu kurangi beragam pembelian produk yang tak perlu. Cukup gunakan misalnya satu produk pembersih yang bisa digunakan untuk semua kebutuhan. Sahabatku, Anda masih bersama saya Jeff Tarobi di acara Podcast Esensi untuk episode yang kedua ini. Nah, sebelum acara ini saya lanjutkan, apakah Anda sudah mengklik tombol subscribe? Jika belum, nah silakan Anda klik dulu supaya Anda berkontribusi di acara ini untuk acara ini bisa berlangsung dengan lebih baik lagi, dan untuk video-video berikutnya Anda tidak akan ketinggalan. Berikutnya, kebiasaan boros yang tidak Anda sadari. Sahabatku, Anda merasa sudah berhemat dan tidak boros? Jangan salah. Bisa jadi Anda sebenarnya selama ini boros, hanya saja Anda tidak menyadarinya. Berikut adalah beberapa bentuk pemborosan yang mungkin terus-menerus Anda lakukan tanpa Anda pernah menyadarinya. Yang pertama, potongan antar ATM bank. Tanpa Anda sadari, Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membayar biaya pemotongan ketika Anda melakukan transaksi antar bank via ATM. Bahkan ketika Anda melakukannya hanya 2 kali seminggu, ada baiknya Anda membuka rekening baru yang sesuai dengan pekerjaan Anda dan tempat transaksi Anda. Hindari transaksi beda bank yang potongannya lumayan jika dikalikan.
Berikutnya, terlalu sering menservis kendaraan. Kendaraan yang dalam kondisi prima tentu adalah hal yang krusial untuk menunjang pekerjaan kita sehari-hari. Meski demikian, Anda tidak perlu terlalu sering menservisnya juga. Kendaraan-kendaraan masa kini bisa menggunakan oli yang sama untuk waktu yang lebih lama. Jika biasanya Anda mengganti oli setiap 5.000 km misalnya, sesuai aturan di buku servis, Anda bisa menggantinya menjadi setiap 13.000 km. Misalnya seperti itu. Berikutnya, membeli barang bermerek. Beberapa barang bermerek memang harus diakui lebih baik kualitasnya dibanding barang yang brandnya kurang dikenal. Meski demikian, tidak perlu terlalu idealis juga. Buat apa Anda menggunakan barang bermerek tapi kantong tekor? Tergantung kebutuhan. Jika dimungkinkan, rasanya lebih baik membeli barang yang lebih murah asal kualitasnya juga sudah terbukti tidak jelek-jelek amat. Sahabatku, berikutnya yang kadang-kadang boros tanpa kita sadari adalah ketika kita biasa membeli kopi mahal. Kopi memang identik dengan para profesional. Kini bahkan banyak bertebaran gerai-gerai kopi yang menyediakan berbagai varian kopi. Bagi penyuka kopi, harga yang Anda keluarkan memang mungkin Anda rasa pantas untuk kopi-kopi tersebut. Tapi coba hitung berapa selisih yang dapat masuk ke tabungan jika Anda memilih kopi yang lebih murah yang dijual secara bebas di pasaran. Sahabat, berikutnya belanja online. Menjamurnya toko-toko online yang memudahkan pembelian otomatis menjadi angin segar bagi kita yang sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan. Hanya dengan mengklik barang yang kita mau, transfer lewat mobile atau internet banking, maka kita hanya tinggal menunggu barang yang kita inginkan diantar kurir ekspedisi ke kantor atau rumah. Praktis memang. Tapi jika Anda menemukan barang yang sama dengan harga yang mirip tanpa harus mengeluarkan ongkir, kenapa harus membeli lewat online? Dan berikutnya, tidak pernah menawar. Anda orang yang terlalu gengsi untuk menawar atau selalu merasa harga barang yang Anda beli sudah pantas? Rasanya Anda sudah melakukan pemborosan. Jika kita berada di mall atau toko-toko yang harganya sudah fix, menawar memang rasanya tidak etis. Tapi jika kita membelinya di pasar-pasar tradisional yang barangnya belum dilabel harga, rasanya Anda harus lebih banyak menawar. Inilah mengapa di artikel sebelumnya Anda dianjurkan untuk belanja di pasar tradisional yang tadi sudah saya sebutkan ya. Sahabatku, Anda masih bersama saya di acara podcast Esensi untuk episode yang kedua. Saya Jeff Tarobi masih menemani Anda. Dan topik terakhir yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana ketika kita harus menghadapi pasangan yang gemar berhutang. Sahabat, memiliki pasangan yang gemar berhutang memang tidak mudah. Kitanya sudah berusaha hidup hemat, pasangan malah melakukan pembelian dengan berhutang untuk barang-barang yang sebenarnya kurang perlu pula. Meski tidak selalu berhasil, setidaknya ada beberapa upaya yang Anda dapat lakukan untuk menghadapinya. Yang pertama, tinjau kembali tujuan berutang. Meski mungkin sulit, ingatkan pasangan untuk senantiasa berpikir tidak hanya 2 kali, tapi kalau perlu 3 atau 4 kali sebelum mengambil utang. Jangan biarkan emosi sesaat saja tentu saja mengalahkan akal sehat. Rendam dulu keinginan berutang selama beberapa hari. Berikutnya yang kedua, paparkan keadaan keuangan keluarga.
ajak pasangan untuk menghitung dulu total penghasilan dan alur kas keluarga Anda. Idealnya jumlah dana yang dialokasikan untuk membayar cicilan utang tidak boleh melebihi 30% dari total penghasilan keluarga. Karena itu sebelum berutang, cek sekali lagi apakah masih ada alokasi dana untuk membayarnya. Berikutnya, kenali skema pembiayaan. Jika memang benar-benar harus berutang, minta pasangan untuk mempertimbangkan skema pembiayaan yang dapat diambil, misalnya dari pinjaman atau gadai. Perhatikan prosedur-prosedur serta biaya atau bunga yang dibebankan. Pilih yang paling sesuai dengan keadaan Anda. Berikutnya, apakah utang itu produktif? Ajak pasangan Anda berpikir, apakah utang yang akan ia ambil itu produktif? Kalau cuma konsumtif, justru membebani seluruh keluarga. Lebih baik urungkan. Namun, jika cukup produktif atau dengan kata lain menghasilkan, bisa untuk mencicil utang pokok dan bunga serta menambah penghasilan, rasanya tidak ada salahnya dicoba. Asal masih termasuk dalam 30% dari total penghasilan keluarga tadi. Sahabatku, yang terakhir adalah paparkan risikonya. Ajak pasangan untuk memvisualisasikan risiko yang akan keluarga Anda hadapi ketika berhutang, yaitu soal risiko gagal bayar karena Anda kehilangan penghasilan atau risiko penurunan nilai agunan sehingga tidak lagi sanggup menutupi jumlah utang yang tersisa bila gagal bayar. Sahabatku, itu tadi Secret to Financial Security yang saya berikan untuk Anda di acara podcast Esensi untuk episode yang kedua bersama saya Jefta Robi. Dan akhirnya saya akhiri acara ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda dan terus ikutin acara ini karena acara ini akan memberikan tips-tips untuk kemajuan bisnis Anda dan juga hidup Anda. Akhirnya dari sini Jefta Robi mengucapkan sampai ketemu lagi di episode yang ketiga. Tuhan memberkati dan terus berjuang.